Halo semua, selamat hari Minggu, selamat harinya berleha-leha. Thank you buat yang udah join. Thank you juga buat yang kemarin yang udah nonton episode 1 ngobrol bareng sama Arif Rahman. Ternyata seru. Buat yang kelewatan bisa nonton di YouTube channel gua. Tinggal ketik Yukjal aja, YUK spasi JAL akan langsung keluar. Jangan lupa subscribe. Sebenarnya di episode kali ini juga nggak akan kalah seru. Kita kedatangan narasumber dari tiket.com, namanya Kak Ica. Nanti mungkin dia juga akan cerita travel recommendation versi dia tuh kemana, dan mungkin ya dia juga akan cerita promo dari tiket.com selama pandemi ini seperti apa gitu untuk mengantisipasi alternatif traveling ketika masa pandemi ini gitu. Kita tunggu. Oh iya, kemarin tuh sebenarnya hari Jumat sempat ngadain polling juga. Bukan polling sih, pertanyaan lah. Jadi negara mana atau kota mana yang kamu visit ketika pandemi ini berakhir gitu. Nah ternyata rame banget. Nomor satunya tuh ada Jepang, nomor 2 Singapura. Sampai kemarin terakhir di hari terakhir tuh kayak masih balap-balapan gitulah. Gitu. Kita undang Kak Ica. Ini. Wah, Kak Icanya belum masuk, udah ada yang minta promo nih. Hai Zal. Halo, Kak Ica, apa kabar? Halo, baik. Apa Lagi di mana? kabar? Gue lagi di rumah, kayak lagi di kantor ya? Lagi di rumah. Kuning-kuning. Iya, aku pikir di kantor loh, kayak titiknya tiket.com itu. Enggak. Kayak ruang meetingnya Kedengeran, tiket.com kedengeran Kak kan? Ica. Iya. Suaraku Iya, iya. kedengeran nggak? Oke. Jelas. Kedengeran Kedengeran jelas. Kak Ica? Oke. Kak Ica mungkin bisa Kedengeran. perkenalan dulu. Ini udah banyak yang ngomong promo-promo aja nih. Adit tuh. Hai Dit. Jadi kayak ini ya, jumpa temu kangen virtual. Oke, gue Ica, kerja di tiket.com. Sebagai brand marketing lah di tiket.com. Gitu. Ya, Kak Hah? Ica, terima kasih banget udah bisa hadir dan kita bisa ngobrol bareng mengenai traveling, Kak Ica. Gitu. Mungkin sebelumnya kita kemarin sih sempat ngobrol minggu lalu sama teman-teman juga. Jadi di video sebenarnya Yujal ini kita pengen kayak spirit mengenai traveling tuh jangan sampai mati, yaitu keeps dreaming about your traveling plan. Karena kita yakin suatu saat nanti pasti kita bisa jalan-jalan lagi jauh. Dan di sini mungkin serunya nanti Kak Ica bisa cerita sedikit sih gimana seorang Kak Ica sebagai VP brand marketingnya tiket.com bisa mengantisipasi dan memberikan alternatif liburan nih buat para orang yang tetap dreaming about their traveling gitu. Mungkin Kak Ica bisa cerita Yes. sedikit mengenai plan-nya Kak Ica sendiri as a VP brand marketing tiket.com dan plan-plan apa sih yang dibuat untuk 2020 jika boleh di-share ke teman-teman yang nanti nonton sekarang atau nanti yang nonton nanti setelah di-upload ulang. Oke, mungkin aku cerita dari plan aku dulu ya. Sebenarnya Zal, kalau misalnya boleh ngomong nih, sebelum pandemi ini masuk Indonesia tuh jadwal gue tuh udah kayak ke plan gitu loh, kayak dari nanti bulan ini pas libur ini ya, secara kita pekerja kan, pastinya liburan itu harus di schedule kan, karena jadwal cuti dan segala macam. Jadi tadinya itu udah punya rencana mau ke negara A, mau ke kota B, mau ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nyambung ya? Agak keputus tadi dikit. Ya, harus Oke. di-plan. Nah, terus agak keputus tadi, kayak chat. Ya, harus sebentar ya, gue lagi nyari posisinya dulu. Oke. Jadi harus di-plan, karena kan satu pasti dari sisi finansial juga harus di-plan. Yang kedua, cuti, ya kan? Kalau misalnya pekerja kayak kita begini kan harus mengaturlah jadwal cutinya. Jadi kalau misalnya bisa agak panjang, bisa ke banyak negara atau ke banyak daerah gitu. Nah, tapi memang setelah pandemi ini, Zal, gue udah bener-bener kayak sekarang itu berencana yang kira-kira terukur dulu. Artinya terukur dari sisi jarak dan terukur dari sisi resikonya juga gitu. Jadi kayak nggak terlalu berani yang
kayak jauh banget atau misalnya kayak tempatnya ekstrim banget gitu. Jadi sekarang lebih berhati-hati gitu. Sama pun di tiket.com juga kayak kita bikin plan, bikin campaign gitu. Belum yang kalau misalnya yang famous kan kalau lo tahu Zal itu kita ada online ticket week, ada harga geledek kan. Itu yang kayak harga-harga tiket ke luar negeri. Nah, sekarang memang karena kondisinya memang sedang tidak menentu kayak gini, kita bikin promonya yang lu bisa liburan tapi yang dekat rumah dulu gitu dengan campaign LDR, liburan dekat rumah gitu. Jadi was-wasnya tuh lebih agak kurang tapi tetap bisa refreshing gitu loh. Nggak itu aja pemandangannya setiap hari gitu. Iya, kemarin sempat lihat sih promo LDR ini. Jadi sebenarnya lebih ngajak orang buat staycation ya, bahwa vibe liburan tuh nggak harus jauh. Tapi kalau lo mau kayak liburan ala Bali nih, hotel rekomendasinya yang kurang lebih vibe-nya kayak Bali gitu ya. Betul, iya. Ya paling nggak sekarang kita inilah daripada virtual liburannya, mendingan coba agak sedikit step out rumah, keluar rumah, tapi nggak jauh-jauh, tapi secara vibe-nya bisa agak-agak mirip gitu. At least itu solusi yang bisa kita kasih sekarang gitu sih Zal. Ya. Nah, bicara mengenai promo LDR Kak Ica, plan-nya itu kira-kira di tahun ini akan sampai full tahun 2020 akan ada promo ini jalan terus, atau ntar ada beberapa promo juga nih yang bisa dilihatin sama staycation? Kalau untuk promonya pastinya kalau tiket.com promo itu pasti akan sampai akhir tahun. Artinya setiap hari pasti akan ada promo. Cuman memang temanya kita akan menyesuaikan ya. Kita kan perlu being relevant juga with the situation, Zal. Jadi kalau misalnya memang besok udah lebih aman, atau enggak misalnya nih ada mukjizat besok tiba-tiba ada vaksin gitu. Terus kita udah bisa bebas kemana aja, terus country udah pada buka. Amin, semoga iya ya. kan, gitu. Negara udah pada buka, ya udah gitu. Besok ya kita harus manuver lagi gitu. Cuman yang jelas kalau yang namanya staycation, apapun situasinya harusnya bisa selalu jalan sih, gitu. Nah, kalau misalkan menurut Kak Ica sendiri nih, menurut pandangan Kak Ica, kira-kira pandemi ini proyeksi dari Kak Ica bisa mulai agak teredam dan orang bisa jalan-jalan lagi tuh kapan kira-kira Kak Ica? Ini pertanyaan setiap kemarin Arif juga aku tanya hal yang sama. Oke, sebenarnya itu susah Zal karena ini bukan campaign ya. Kalau campaign gue tahu kapan berhentinya. Cuman kalau menurut gue sendiri ya Zal, gue nggak tahu pandemi ini selesainya itu kan bisa ada dua. Ada virusnya masih ada di luar sana, tapi di dalam negeri atau di sekeliling kita udah nggak ada. Jadinya udah nggak ada local transmitted ya. Transmission lokal itu udah nggak ada. Itu bisa juga disebut pandemi ini berakhir. Bisa juga memang nggak ada, virusnya tiba-tiba hilang. Bisa juga udah ada vaksin atau udah ada, paling nggak udah ada alat lah untuk kita berlindung dari si virus ini. Kan ada 3 kondisinya. Nah kalau gue lihat sebenarnya itu nggak bakalan kayak 100% kita akan get over it langsung jebret, bebas, dan terus kayak udah aja nggak ada virus ini lagi gitu loh, Za. Sebelum memang si vaksinnya ditemukan gitu. Jadi kalau ditanya kapan pandemi ini berakhir, kalau gue sendiri ngejawabnya, kalau gue pribadi itu ngelihatnya pandemi ini akan berakhir secara alamiah ya udah kalau ada vaksin. Otomatis semua orang bisa divaksin and then virusnya udah nggak mempan lagi, itu pandemi berakhir. Cuman kalau dari psikologis gue, pandemi ini berakhir saat lu udah bisa berdamai, bukan berdamai itu artinya lu terus bebas keluar dengan sebebasnya gitu ya. Tapi lu udah tahu apa yang lu harus lakukan, tetap untuk bisa hidup dengan nyaman dan bahagia, ya berdampingan sama si virusnya gitu ya. Mau nggak mau lebih ribet. Kalau dulu kayak bawa handphone sama dompet keluar rumah beres gitu. Kalau sekarang kayak gue punya tas additional bag yang isinya hand sanitizer, masker, face shield, terus baju ganti, terus apa-apa itu karena gue juga nggak mungkin akan sepanjang tahun misalnya sampai vaksinnya ditemukan akan diam di rumah gitu. Jadi menurut gue gitu sih. Gimana caranya kita itulah dancing in the situation bareng sama si virusnya ini gitu, Zal. Iya, pokoknya kita sih bisa berharap kayaknya vaksin yang paling pertama ya Kak Ica ya bisa ditemuin. Dan traveling tidak akan kembali seperti dahulu kala dan pasti akan ada protokol kesehatan yang harus kita ikutin terus. Kayak tadi kalau versinya Kak Ica, ada additional bag yang selalu dibawa terus. Betul. Yang isinya masker, face shield, sama hand sanitizer gitu. Iya. Tapi kalau kembali ke 100% normal ya memang faktanya tetap perlu itu sih. Tetap perlu yang sifatnya lebih alamiah gitu. Oke Kak Ica, sebenarnya kembali ke esensi dari chit-chat
kita nih gitu. Hmm. Kalau ngeliat Instagram Kak Ica kan sama suami kayaknya hobinya jalan-jalan nih. Kayaknya Hah. keliling dunia. Gitu. Nah, Amin. sebenarnya pengen nanya sih versinya Kak Ica, Heeh, heeh. best traveling. Iya, amin. Semoga nanti Kak Ica sama suami bisa jalan-jalan lagi. Ya, gue sih habis vaksin Segera. langsung langsung tiduran di bandara, Zal. Habis vaksin gue Oke. Tapi kayak supervisi ini ya, supervisi OOH ya. Tiduran supervisi di OH bandaranya. bener. Di foto-foto gitu. Ya, Iya, Kak Ica, iya. mau Heeh, tanya heeh, versi negara atau kota yang menurut Kak Ica heeh, yang paling oke, yang paling direkomendasikan untuk teman-teman juga ketika pandemi ini udah ditemukan vaksinnya dan bisa kembali jalan-jalan, negara atau kota heeh. mana yang direkomendasiin sama Kak Ica? Luar negeri, dalam negeri ya? Bebas. Luar negeri. Bebas. Bebas ya. Gini, kalau Bebas. gua kalau gua semua semua tempat itu nggak ada yang paling, jadi bagus-bagus semua. Cuman tinggal preference-nya. Kalau misalnya lu suka banget alam, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Indonesia itu udah paling bagus. Kayak kalau suka pantai, suka Hmm. gunung, suka pemandangan, suka yang ijo-ijo, suka sawah itu udah di Indonesia aja dari Sabang sampai Merauke. Lu datengin dulu semuanya, udah habis, baru deh. Kalau misalnya bosen. Tapi tetap sih gue ngelihat pantai kayak pantai di Indonesia sama pantai di luar negeri itu menurut gue tetap indahan Indonesia. Jadi kalau suka alam, kota-kota di Indonesia tuh bagus. Bali, Bangka Belitung, terus Pulau Rote, terus Derawan, itu oke semua. Kalau luar negeri, kalau misalnya sukanya itu wisata kota, jadi yang sambil kuliner, sambil foto-foto, sambil ngelihat pemandangan kota yang nggak biasa didapetin setiap hari di sini, itu yang paling nyaman menurut aku ya, paling nyaman, paling aman, dan paling gampang itu Tokyo. Aku Oke. sebelum pandemi ini setiap tahun kemarin ke sana. Karena kayak baru Tokyo pulang ya. sebentar, 3 bulan, iya nyari tiket lagi, cari yang murah lagi untuk berangkat ke sana gitu. Kemarin sih emang aku sempat bikin survei. Tuh Rio katanya pantai Indo emang paling juara tuh apalagi bagian Yoi, timur. iya kalau cari cari alam jangan ke luar negeri. Kalau ke luar negeri itu carinya Iya. yang lain. Jadi kalau versi Kak Ica ditanya dulu ya, pokoknya apa sih yang dicari? Kalau emang ternyata pantai ya udahlah, nggak usah lah ke Thailand Mm-mm. kemana-mana ya udah emang best beach tuh adanya di Indonesia gitu. Tapi kalau emang mau Iya. nyari nuansa yang kayak tadi, yang kayak Tokyo kayak nggak mungkin ya ada di Indonesia. Jadi Tokyo lah. Mm-mm. Memang Jepang kemarin pas aku bikin survei ada 20-an orang kayaknya jawabnya emang kangen banget sama Jepang gitu. Kedua Singapura Kak Ica. Karena Oh just tip. iya. Karena karena mau belanja ini ya di Singapura belanja terus kayaknya flightnya juga cuma 2 jam ya, jadi nggak terlalu effort. Iya bener sih. Tapi emang Iya, paling make sense sih Kak Ica ketika misalnya nanti kembali normal, kayaknya emang destinasi yang paling memungkinkan itu pasti yang deket-deket lah ya, which is yang di dalam Indonesia betul, gitu. Dan mungkin betul. kalau planningnya nanti ada promo-promo tiket, mungkin nggak langsung luar negeri ya Kak Ica ya, kayak tiket.com. Pasti promonya yang Pasti. dalam negeri dulu Pasti, gitu. karena terkait sama restriction juga kan, kita nggak mau jualan Ya, hal yang nanti malah ngerepotin buat pengguna gitu. Bisa kita jual sekarang tiket kemana aja, atau kita promoin kasih diskon gede-gedean, cuma nanti nggak bisa di reschedule, nggak bisa di refund, itu kan juga justru apa ya, orang lagi nggak kondisi, nggak meyakin apa, nggak menentu kayak sekarang, nggak kurang fleksibel, kurang enak juga lah gitu buat buat users kita gitu. Makanya sekarang kita nge-pushnya lebih ke mhm. domestik, ya memang karena negara-negara sekitar juga masih pada belum buka, kalau pengen banget liburan dengan protokol yang aman ya di domestik juga oke sih gitu. Iya. Tadi kan rekomendasi Kak Ica kan apa namanya pantai terbaik lah. Tadi sebut ada Pulau Rote, sempat disebut Bali. Nah, Hmm. bicara mengenai Bali, ada nggak sih pantai rekomendasi? Mungkin kalau Kuta sama Sanur kayaknya udah inilah ya, udah banyak banget. Hmm, Tempat hmm, hmm. favorit mana sih di Kak Ica di Bali? Di Gitu. Bali Apakah ya. ada pantai khusus, resto yang harus didatengin nanti ketika ke Bali? Karena emang yang paling possible kayaknya Bali nih. Ketika Hmm. udah mulai agak bisa jalan-jalan, mungkin Bali lah yang paling banyak dituju kalau di domestik. Oke. Bali ya. Bali tuh pantai yang paling bagus ya. Aku sih suka ke Mm-mm. Padang-Padang sih. Oh, Kalau Padang-Padang, sempet iya ya, sih. ya Bagus kalau nggak banget. lagi Hmm. kerja ke sana tuh aku suka ke Padang-Padang. Pernah ke sana, terus lumayan lumayan mau lah agak panas-panasan, terus jalannya jauh, terus turun naik dan ya agak-agak effort itu aku lumayan nggak komplain kayak itu. Karena biasanya kayak Oke. pengennya tuh beach club aja gitu, yang kayak tinggal Iya, iya. nyantai gitu. Cuman Padang-Padang sih oke kalau aku ya. Hmm. Oke. Kalau resto di Bali, Kak Ica?
paling favorit kemana? Nah, Zal, Rekomendasi kalau mungkin yang orang-orang nggak tahu. resto ya, Heeh. resto di Bali. Gue boleh ini nggak, call a friend nggak? Gue pak suami gue dulu. Suami ya. Resto di Bali. Gue biasanya yang non halal sih, Zal. Gue takut ntar lu kena ini lagi, kena Enggak lah, netizen. nggak apa-apa. Gue suka warung. Gue justru kalau di Bali itu nggak pernah yang kecuali beach club. Kalau beach club tuh gue lebih seneng yang chill. Jadi nggak terlalu peduli sama makanannya enak atau enggak. Jadi yang penting tempatnya enak, view-nya enak, musiknya enak, crowd-nya nggak terlalu padat. Tuh gue suka. Tapi kalau makanan, kalau di Bali tuh gue senengnya justru yang warung-warung kayak Mak Beng, terus kayak sate bawah pohon, terus kayak nasi pedas Bu Andika. Nah yang gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kayak yang bener-bener warung makan gitu. Oke. Kalau yang restorannya warung Italia gue suka standar ya. Terus apa lagi ya? Udah sih paling kayak gitu-gitu aja. Kalau beach club ya lo udah tau lah nama-nama favorit yang gitu. Iya, iya, iya. Nah, Hmm. Kak Ica, kalau misalkan Hmm. tempat nginep di Bali, yang Hmm. lagi ada promonya di tiket.com ada nggak? Yang bisa Banyak, dipromoin nih Zal. sekarang. Banyak. Sebutin dong. Oke. Bali dan Jakarta ya. Bali Bali dan bisa oke. kemana? Jakarta yang most favorite hotel yang ada promonya di ldrticket.com. Mana Oke. aja, Kak Ica? Oh iya, tadi lupa ada satu favorit restoran gue di Bali itu namanya El Cabron. Bagus. Oh iya, tahu gue, Kak Ica. Itu juga kalau sunset bagus banget sih. Di Agak situ. nyelip-nyelip jalannya dan Yes, suasananya kalau sore ke malam nggak terlalu rame. betul. Itu yang paling enak banget sih di El Cabron. Iya. Bisa bisa chill ya, bisa nggak usah pusing-pusing apa namanya rame banget crowded gitu juga enggak. Kalau hotel itu Iya, betul. promonya banyak Zal. Kalau Mhm. kalau yang gue inget ya kemarin itu di Bali kita kan baru launching juga namanya tiket flexi. Jadi itu seperti Ya, lo beli sekarang dengan best deal, lo dapat voucher. Vouchernya itu nanti ditukarkan sampai 1 tahun ke depan. Jadi kayak lo nggak perlu pusingin tanggal sekarang mau bookingnya kapan, lo kayak udah book slot aja gitu, pakai voucher. Istilahnya kayak voucher lah si tiket flexi ini gitu. Itu oke. kemarin gue lihat ada Sofitel, ada Westin, ada Courtyard, ada apa lagi ya kemarin? Villa C151 ya? C161 apa C151 sih? 51 ya? Yang di Seminyak. C151 kayaknya. C151. Iya, Mhm. C151 dan teman-temannya itu kayak harganya super duper good deals banget. Jadi kalau kemarin yang C151 itu dari 5 juta jadi 1,5. Terus Wow, Sofitel itu yang 70, 80% ya berarti? iya, iya, itu kemarin tuh Wow. Jumat lalu. Terus kita pernah juga ada juga di tiket flexi itu si Sofitel yang biasanya Sofitel kan Nusa Dua ya, daerah yang Mhm. super duper beach club aja mahalnya setengah mampus kan. Itu dari 5 jutaan semalam kemarin harganya 4 juta 2 malam. Gitu-gitu. Jadi kayak memang lo harus Oke. explore dan browsing around. Kalau Jakarta itu nanti Jumat Zal Jumat jam 5 sore itu kita ada tiket live yang di dalamnya ada namanya sale price. Nah, sale price di Oke. situ itu hotel-hotelnya diskon sampai 65%. Jadi listnya tungguin deh tuh nanti Jumat gitu. Jadi selain ada Jumat kamar, jam 5 sore. iya Oke. Jumat jam 5 sore. Kalau misalnya lu udah tahu tanggalnya, udah misalnya di Jakarta udah tahu tanggal nginepnya dan segala macam, kita diskon kamar juga ada. Cuman kalau lu mau keluar kota tapi masih belum tahu tanggalnya tapi dapat harga yang oke, hotelnya cocok, ada tiket fleksi juga gitu. Lengkap pokoknya. Aman. Iya, Jumat depan oke. jam 5 Jadi sore, buat oke pas rimain. Rio. Tuh, dia Rio. udah ngincer nih. Berarti Mm-mm. nanti pokoknya aku akan remind juga deh. Pokoknya Jumat jam 5 sore ya. Kita akan serbu Betul. rame-rame nih tiket fleksi sama yang udah tahu untuk tanggalnya. Tadi pilihnya yang mana Kak Ica? Kalau yang udah tahu Yang tanggal nginepnya? yang reguler aja, jadi yang masukin tanggal di awal. Nah, kalau misalnya yang tiket fleksi itu, kalau lo aktifin toggle-nya tiket fleksi, nggak perlu isi tanggal. Gitu. Oke. Kalau toggle-nya Diskonnya lebih gede diaktifin, ya kalau udah tahu. Kalau udah tahu tanggalnya diskonnya lebih gede. kalau udah tahu tanggalnya, itu diskonnya tertentu di jam 5 sore besok hari Jumat. Tapi kalau tiket Oke. fleksi, karena voucher, jadi anytime lo mau beli, harganya lebih bagus pasti gitu. Oke, siap. Kak Ica mau nanya lagi nih sedikit mengenai Hmm. hal pribadi. Kalau misalkan Kak Ica dulu kan misalnya kita selalu ngeplan nih buat traveling.
Misalnya dari 10%, 20% dari pendapatan kita tabung untuk jalan-jalan. Nah, kalau sekarang seorang Kak Ica sama suami tetap ngeplan dan ngebudgetin buat traveling nanti nggak ketika pandemi berakhir? Atau kayak ya udahlah dipakai buat yang lain dulu, traveling kayaknya masih susah nih setahun atau 2 tahun ke depan untuk yang jalan-jalan jauh. Eh, tetap di plan sih, Zal. Tetap Walaupun nabung ya berarti? tetap nabung, paling nggak itu menghidupkan harapan gitu loh. Kalau misalnya kayak kita, ah udahlah, nggak mungkin liburan dalam waktu dekat dan lain-lain, itu justru kayak bikin drop gitu. Maksudnya bikin kayak memang ke consume sama berita-berita tentang pandemi ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak, pokoknya gue setelah pandemi ini beres, gue mau langsung jalan-jalan. Setelah pandemi ini beres, gue mau kesana kesini kesana kesini tuh kayak membangkitkan semangat juga, terus bikin lu juga jadi lebih hati-hati. Kalau misalnya kayak mau keluar yang nggak peduli atau apa, lu jadi inget kan, gue udah nabung nih, mau kesini kesini kesini. Kalau sampai gue sakit ya Nabung udah amit gitu banyak, kan, wah nggak bisa bisa ke langsung sana. jauh. 2 bulan cuti, Iya. Kayaknya gitu. susah deh Kak Ica, pas begitu udah bisa jalan-jalan, kayak tiket langsung banyak deh Langsung kerjaannya. ribet ya hidupnya. Mungkin bawa laptop. Buat laptop, aduh, ampun deh. Nah, Kak Ica, tadi kan kalau Hmm. bicara tadi best traveling experience, pernah nggak sih seorang Kak Ica dan suami mengalami bad experience ketika traveling? Misalkan kalau misalkan pernah, pengen tahu pas lagi di mana, dan boleh ceritain nggak? Bad experience ya. Mm-mm. Zal, bad experience itu Iya, sebenarnya bukan bad, cuman mungkin aku nggak cocok sama culture-nya di sana. Jadi aku nggak tahu, mungkin ini aku juga agak agak berbeda sama orang-orang lain. Cuman aku itu nggak punya bad experience waktu pergi ke Hong Kong. Jadi aku oke, ngerasanya boleh cerita? kayak, ya, di sana kan quite expensive juga ya Zal. Maksudnya Iya. makan, terus transportasinya, terus di sananya pun sendiri itu mahal juga gitu. Tapi kalau kalau aku boleh compare sama nilai investasinya kalau misalnya kita liburan ke Tokyo, itu beda banget experience-nya gitu. Kalau di Tokyo kan semua orang kayak, ya kita jalan tuh udah nggak mungkin kayak diteriakin orang, terus kayak apa sih, digangguin, atau ya quiet lah, lebih 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 nyaman gitu. Nah, waktu ke Hong Kong tuh berapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu kalau nggak salah, itu bener-bener kayak aku bilang, kalau nggak ada urusan kerjaan aku sih kayaknya nggak akan pilih Hong Kong untuk tempat liburan sih. No offense ya, cuman kayak Mhm. makannya super crowded, terus orang-orangnya super hobi teriak-teriak gitu, terus apa sih, kayak bising aja gitu. Jadi kayak sebenarnya aku 6 hari, cuman di hari ketiga udah kayak 7 hari, tapi di hari ketiga kayak udah menghitung hari pengen pulang gitu. Dan itu kayak first time sih aku liburan pengen pulang tuh cuman di Hong Kong. Oke. Itu yang aku nggak cocok. Le- Tapi yang Mhm. kenapa? Kenapa Agak Zal? keputus Sorry. tadi Kak Ica. Itu karena pengalaman di shout sama orang tiba-tiba, atau ada exact experience nggak Kak Ica pas di Hong Kong? Sampai benar-benar mutusin bahwa, aduh, kayaknya gue pengen pulang deh gitu. Apa cuma karena emang udah numpuk semua tadi? Enggak sih, kayaknya memang dari awal nggak cocok sama ininya aja, vibes-nya aja. Kayaknya ya. Jadi karena kan baru 3 hari Oke. Zal, jadi kayak baru nyampe Mhm. hotel udah rungsing, terus mau keluar padet gitu, terus kemana-mana super super, kita duduk aja tuh orang em, apa sih ya, bising gitu. Jadi kayak udah akumulatif aja. Cuman nggak pernah punya kasus kayak diteriakin orang atau apa sih. Cuman memang kayaknya aku yang nggak cocok sama vibes-nya di sana. Lebih cocok sama yang sirin, kayak Tokyo yang makan tuh diem sunyi gitu. Kalau Iya. jalan tuh iya enak gitu. Pas di Hong Kong sih agak, kalau bukan bad experience sih sebenarnya, cuman lebih nggak cocok. Kalau bad experience aku pernah waktu di Praha, itu baru banget nyampe hotel, baru banget oh ini juga tips nih ya teman-teman, ini kadang suka diremehin nih. Kalau kita udah masuk Mhm. kamar, apalagi di luar negeri yang jauh gitu, dan kotanya juga nggak terlalu aman, selain dikunci kamar, please banget digrendel. Karena itu bad experience aku waktu di Praha, di kota Ceko, di kota Ceko, di kota Praha, itu kamarku dibuka orang. jam Oke. aku check in jam 8 malam, itu dibuka sekitar jam setengah 12 malam waktu sana ya. Jadi aku pun masih belum belum ngantuk, masih nonton TV, terus tiba-tiba kayak jegrek gitu. Dan untungnya tuh aku grendel, apa sih istilah bahasa Indonesianya tuh, grendel gitu. Iya, iya. Jadi Pokoknya jadi nggak bisa, cuma bisa iya, dibuka tapi mentok, iya, jadi gitu nggak kan? bisa dibuka gitu. Dan aku ngebayangin kalau pada malam itu aku nggak aku grendel,
itu orang udah nggak tahu gitu. Dan itu tuh lumayan bikin semalaman nggak bisa tidur. Terus pas pagi kita nanya ke resepsionis juga mereka nggak bisa bantu banyak. Ya itu juga pengalaman sih ya. Jadi kayak buat mereka juga ngapain bantuin kita gitu, turis yang sekali datang doang. Jadi kayak mereka cuman yang nggak bisa buka CCTV, nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu, ya tetap aja sih. Jadi kayak kalau di luar negeri be very cautious deh. Kalau bisa di semuanya digrendel kayak diganjil koper Ya kayak harus apa gitu berandal sih, depan iya pintu. betul. Gitu. Kemarin juga sama sih tahun 2018 temenku, kebetulan aku juga ke Ceko tahun 2018 ke Ica, sama Hmm. kejadiannya Hmm. kayak gitu juga. Dia nggak Hmm. digrendel, tapi duitnya akhirnya hilang gitu di dompet. Hmm. Lumayan deh waktu Pas itu kayak 300 euro. Kejadiannya sama di Ceko juga. sama kan? Iya, itu pas malam Sama lagi. Maksudnya aku ada di gitu. sana gitu. Gimana kalau nggak kalau pas siang Ya, kita lagi jalan-jalan kan ngeri banget gitu. iya Itu sih. doang sih dua dua itu Gitu. yang aku Dan emang kayak. kayaknya Mm-mm. Mm. itu yang paling emang kayaknya grendel grendel di hotel tuh emang orang banyak yang suka cuekin ya, tapi ternyata ya emang itu ada fungsinya banget gitu. Kadang-kadang suka Betul. fungsi kuncinya tuh kayak tetap bisa dibuka soalnya Mm-mm. meskipun kita udah kunci dari dalam. Iya, kalau dia punya kartu entah nggak tahu kerja sama maorang hotel atau apa ya. Cuman tetap aja itu bisa dia buka. Kalau di Grendel tuh yang bener-bener kayak itu sebenarnya gue suka lupa juga Zal. Cuman kayak waktu Iya malam sih. itu ya mungkin masih ya Tuhan masih baik ya sama gue ya. Jadi kayak udahlah diingetin di Grendel gitu. Kalau enggak gue udah teriak-teriak, udah heboh. Iya. Ini karena ngobrol sama Kak Ica, gue langsung nempel banget di kepala bahwa harus grendel itu si Harus hotel nggak boleh nggak. gitu. Uh-uh. Ya itu salah satu tips sih. Aku pun Mm-mm. juga suka iniin, Kak Ica suka suka ngeremehin mengenai si grendel itu. Tapi kayaknya sekarang Mm. akan nempel banget Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, Kak Ica, ada Mm. nggak sih pesan buat yang nonton sekarang atau yang nonton nanti mengenai dreaming buat jalan-jalan? Pesan dari seorang Kak Ica. Oke. Sebenarnya ini gue terinspirasi dari tim gue, namanya Bram Martian. Dia itu kreatif manajer tiket.com. Si Bram ini pernah bilang sama gue gini, waktu itu kita lagi menyiapkan manuver ya, kayak ya kita harus ngapain nih lagi pandemi kayak gini kan nggak mungkin jualan diskon lalalalala gitu. Kita bikin virtual tour yuk dan segala macam. Terus dia ngomong, bisa sih Mbak, kita bikin virtual tour. Kita bikin hal-hal yang sifatnya kayak menggantikan kita ada di tempat lain gitu. Cuman semua yang kita lakukan sekarang itu cuman membantu tapi nggak mungkin menggantikan gitu. Jadi nggak akan ada yang bisa menggantikan human touch, nggak ada yang akan bisa menggantikan mata lu sendiri yang ngelihat objek wisata gitu. Jadi kalau 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 menurut aku itu kayak nancep banget ya. Jadi jangan terlalu terkonsum dan tetap bukan dreaming tapi tetap apa ya, tetap lihat bahwa nanti at the end of the pandemic itu lo tetap bisa ke sana gitu. Jadi kayak akan selalu, jadi ini tuh kita lagi ngelewatin jalan yang nggak enak doang, tapi nanti kalau udah terang itu udah balik normal lagi gitu loh. Jadi jangan sampai mengganggu atau mengganti orang yang sukanya liburan terus jadinya mengurung diri di rumah atau jadi ya gitulah, jangan sampai ke konsum Zal gitu. Itu kalau pesan aku. Jadi karena tetap aja kan lu lihat kayak di video gitu ya, liburan ke sana kemari happy gitu. Tapi tetap ada yang apa sih? Ada yang kurang gitu. Ada yang kayak ngerasa gue tuh tetap nggak ketiup gitu, angin pantainya Bali tuh tetap nggak berasa gitu. Jadi Iya tetap sih. harus ke sana. Bukan bermimpi tapi lebih ke apa ya? Kalau gue bahasanya halu kali ya. Halu aja gitu. Jadi kayak ngebayangin imagine kalau pandemi ini selesai dalam waktu 1 bulan, lo mau ngapain gitu? Iya. Dan Liburan tips juga kemana tadi Kak gitu? Ica, nabung tetap nabung aja ya Kak Ica ya buat jalan-jalan. Jadi kita juga nggak tahu ntar tiba-tiba setahun numpuk kita langsung bisa pergi yang jauh kayak Iya, gitu. nih Tapi kebetulan ada Pak Dudi Arisandi nih. Ini Chief People Officer tiket.com. Pak, aku nanti habis pandemi cuti 3 bulan ya Pak. Liburan. aduh semoga HRD aku juga masuk nih. Sayangnya enggak. Sayangnya Oke, enggak Kak Ica ya. setuju sih, tapi sama yang diomongin sama Bram juga memang nggak ada yang bisa gantiin, cuma ngobatin sedikit ya kalau buat jalan-jalan. Memang Betul, alternatif mungkin hampir nggak ada lah kalau buat traveling. betul, Tapi betul. buat ngurangin sedikit rasa apa ya, rasa sakau travelingnya itu loh. Iya. Ya nggak bisa balik ke nol kayak kita pergi langsung traveling gitu. Betul, betul, betul. Jadi Setuju kayak banget sih. bener-bener
Kalau aku karena itu bukan mimpi, jadi aku nggak mau menyebut itu mimpi, Zal. Cuman lebih kayak Mhm. imagine aja, kayak lu bikin plan kalau misalnya pandemi ini selesai dalam 1 bulan, liburan kemana. Kalau misalnya Iya. lu 1 tahun, lu mau kemana gitu. Jadi kayak lebih playing around with your imagination aja. Sama sambil kalau misalnya kayak gua gitu ngecekin semua OTA gitu, tiket.com pastinya. Itu untuk kayak sekedar itu aja lah, Iya dong. kayak iya kebiasaan-kebiasaan kita untuk biasanya ketemu tanggal merah mau liburan kemana, mau ketemu liburan akhir tahun udah ngerencanain kemana, itu tetap nggak berubah. Jangan Iya. sampai terlewatkan dan berubah gitu. Iya sih, kalau kayak aku juga sebenarnya bikin itinerary aja kadang-kadang udah seneng banget Ya meskipun belum kan? liburan ya. Ya kan? Bikin itinerary, cari tiket murah kayak kemarin bulan September tuh aku dapet tiket.com geledek tuh tak bulan apa ya, April untuk terbang September waktu itu. Mm-mm. Kantas PP Sydney 4 juta. Mantap. Sebuah Gitu. testimonial. Iya, makanya ditunggu banget Kak Ica geledeknya semoga bisa kembali normal. Campaign Mm-mm. OTW geledek yang ditunggu-tunggu sama Amin. semua orang Amin, sampai itu juga aku tunggu. iya, semoga bisa terrealisasi. Ya, nggak muluk-muluk bilang 2020, tapi di 2021 semoga campaign Amin. tiket.com udah bisa kembali normal gitu. Mau domestik, mau Amin. internasional bisa jalan seperti sedia kala. Amin. Gitu. Kalau iya, amin. Kalau promo kita pasti setiap hari always on. Promo nggak pernah berhenti. Cuman memang kita pasti mau ngasihnya yang terbaik juga buat customer. Kalau misalnya memang sekarang relevannya yang dekat rumah, yang domestik, ya promonya kita sesuaikan. Nanti kalau misalnya memang udah bisa untuk keliling dunia lagi, semoga ya harga Ya, geledek datang amin. lagi gitu. Amin. Amin. Amin Amin. banget. Uh-uh. Sama tadi pesannya Jumat jam 5 sore ya Kak Ica ya untuk Jumat live. jam 5 sore di Instagramnya Tiket.com. Bukan di Instagram aku, bukan Oke. di Instagramnya Rizal, tapi di Tiket.com. Siap. Kita bagian promo lah. Ntar kita akan ingetin semua teman-teman buat stay tune di Instagramnya tiket.com. Jumat Yes, jam 5 sore. betul. Oke. Kak Gitu. Ica, terima kasih banyak meluangkan Sama-sama. waktunya ngobrol, chit-chat bareng mengenai traveling. Senang bisa dapat tips yang orang-orang mungkin remehin tadi mengenai Grendel dan promo-promonya tiket.com. Untuk hari Jumat jam 5 sore nanti kita langsung serbu Instagram tiket Thank gitu. you Terima banyak kasih banyak Kak Ica. Rizal, udah Salam ajak buat aku suami. Stay safe, ngobrol-ngobrol. stay health. Thank you Yuk ya, jalan-jalan stay kemudian safe. ya. Kita jalan-jalan Ya, bareng thank nanti. you. Asik, pasti dong. Thank you ya, Zal. Terima kasih Kak Ica. Bye, thank you. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Tadi banyak banget juga tips dari Kak Ica mengenai kita suka ngeremehin tuh namanya Grendel Pintu Hotel. Tapi ternyata memang bener di Ceko kotanya memang kurang aman dan ini udah denger 2 orang berarti dari Kak Ica sama salah satu temen gue juga yang pernah diambil uangnya ketika nginep di Ceko gitu. Nah, tadi jangan lupa juga hari Jumat jam 5 sore untuk pantengin Instagram tiket.com karena ada promo LDR tadi mengenai promo-promo hotel yang bisa dipesan. Kalau udah punya tanggalnya nanti bisa langsung pilih juga dan juga punya namanya tiket flexi tadi yang kalau misalnya belum tahu tanggal nginepnya kapan bisa juga dibeli dengan diskon tadi up to 65% kalau nggak salah gitu. Dan stay tune juga untuk minggu depan jam 12 siang akan ada narasumber yang hobi jalan-jalan juga, jamnya akan sama jam 12 siang. Kita dreaming aja dulu, bikin itinerary, mau pergi kemana sampai nanti pandemi berakhir. Kalau vaksin udah bisa ditemuin, kita bisa jalan-jalan lagi. Gitu. Kita ikutin aja dulu peraturan pemerintah. Stay at home, stay healthy first, you jalan-jalan kemudian. Gitu. Sampai ketemu lagi di minggu tanggal berapa tuh minggu depan? Tanggal 26 Juli jam 12 siang kita akan ngobrol bareng bintang tamu yang hobi traveling juga. Gitu. Malam ini akan gue kasih tahu siapa bintang tamunya. Oke, sampai bertemu semuanya. See you.